Perkenalkan, nama saya Evelina Gatasombi dari kelompok A ingin memberikan contoh hasil pelatihan simulasi dari kegiatan kepemudaan untuk memenuhi tugas pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Kepada yang terhormat para peserta kegiatan dan penonton YouTube, sebelum saya ingin memberikan hasil dari contoh pembuatan dongeng atau cerpen audio yang diadopsi, saya ingin memberikan tips-tips bagaimana cara mendongeng atau cerpen audio dari cerita yang diadopsi dengan menggunakan aplikasi KineMaster dan InShot. Setelah itu saya akan memberikan contoh hasil pembuatan dongeng atau cerpen audio yang diadopsi dari beberapa penulis. Akan saya tulis sumbernya di kolom deskripsi. Si jerapah kecil. Suatu ketika pada zaman dahulu hiduplah seekor jerapah kecil di tanah Afrika Timur. Jerapah kecil ini adalah jerapah pertama yang ada di bumi. Dia suka berlarian di tanah lapang bersama zebra, gajah, dan antelop. Walaupun dia tidak terlalu akrab dengan singa. Tapi sahabatnya yang paling dekat adalah si badak. Setiap hari mereka saling menceritakan mimpi-mimpi dan rahasia-rahasia mereka. Dan setiap hari mereka mencari makan bersama-sama di dataran yang panas dan bertanah merah. Tapi matahari bersinar begitu terik, membuat tanah kering dan pecah, serta melayukan semua tanaman yang akan tumbuh. Seringkali tidak ada makanan sama sekali. "Aku lapar," kata badak. Suatu pagi, si badak merasa sangat lapar sampai perutnya berbunyi keras. "Aku lapar sekali," orangnya. "Mungkin orang bijak di desa ini bisa membantu kita," saran si jerapah kecil. Mereka pun berjalan menuju desa dan memanggil orang bijak itu. Dengan bertopang pada tongkatnya, dia keluar dari pondoknya untuk mendengarkan apa yang terjadi. "Kami selalu kelaparan. Apa kau bisa membantu kami?" Gumam si orang bijak seraya masuk ke pondoknya untuk memeriksa suatu ramuan. "Kalian kembalilah lagi besok. Akan kulihat apa yang bisa aku lakukan." Keesokan harinya, si jerapah kecil datang sendiri ke pondok si orang bijak. Tidak ada tanda-tanda keberadaan si badak. Si jerapah kecil tidak bisa menemukannya dimanapun. "Aku telah membuatkanmu minuman ajaib," kata si orang bijak. "Tapi mana temanmu?" Si jerapah kecil sama sekali tidak tahu di mana si badak. "Baiklah kalau begitu," kata orang bijak. "Maukah kau mencobanya?" Si jerapah kecil pun mulai meminumnya. Pertama, kakinya mulai memanjang. Lalu, lehernya juga memanjang tinggi dan semakin tinggi. "Berhasil," seru si orang bijak. "Sekarang kau bisa menggapai daun-daun di cabang pohon yang tertinggi."
Sementara itu, di manakah si badak? Ternyata dia lupa menemui si orang bijak karena telah menemukan rumput kering yang lezat. Dia terus saja mengunyah, mengunyah, dan merasa begitu bahagia. Ternyata kau di sini, kata si jerapah yang tidak kecil lagi. Dia muncul di belakang si badak. Hei, apa yang terjadi padamu? Tanya si badak dengan mulut yang penuh rumput. Orang bijak itu memberiku minuman ajaib, jawab si jerapah yang sudah tidak kecil lagi. Dan aku tumbuh semakin tinggi dan tinggi. Aku penasaran apa yang akan terjadi padaku kalau aku meminumnya, kata si badak dengan penuh semangat. Tapi sudah tidak ada ramuan yang tersisa. Si badak pun jadi kesal. Seharusnya kau sisakan sedikit untukku. Dia menatap marah ke arah si jerapah yang berpaling untuk memakan dedaunan dari sebuah pohon. Aku akan selalu makan rumput kering, gerutu si badak. Karena itulah kini jerapah bertumbuh tinggi dan badak menjadi binatang yang pemarah. Rubah dan burung bangau. Rubah dan burung bangau berteman baik. Ya, setidaknya seringnya begitu. Masalahnya adalah Rubah suka sekali berbuat jahil. Bahkan ketika kelihatannya si Rubah sedang berbaik hati, ternyata ada saja kejahilan yang dilakukannya. Si Rubah selalu memikirkan kejahilan baru apa lagi yang akan dia lakukan pada temannya. Suatu hari dia mendapat ide bagus. Ini akan menjadi tiruan terbaikku. Si Rubah tersenyum sendiri. Keesokan paginya, Rubah bertemu dengan si burung bangau di hutan. Apa kau bisa datang untuk makan malam? Tanyanya. Datanglah pukul 8. Ketika si burung bangau tiba, si Rubah sedang memasak sup. Dia menuang sup itu ke 2 buah mangkuk ceper dan aroma yang sedap pun menyebar ke seluruh ruangan. Si burung bangau benar-benar lapar. Apa supnya sudah siap? Tanyanya. Oh, baguslah. Tapi ketika si burung bangau hendak memakan sup, paruhnya terantuk mangkuk. Dia tidak bisa makan dari mangkuk ceper seperti ini. Bangau pun terasa kesakitan. Sayang sekali, kata Rubah sambil tertawa. Kau tidak suka ya? Dia pun menuangkan sup si burung bangau ke piringnya, seraya tersenyum mengagumi kepintarannya. Si burung bangau sama sekali tidak menganggap tipu muslihat ini lucu. Keesokan harinya, burung bangau pun mengundang Rubah untuk makan malam. Kali ini, burung bangau telah menyiapkan tipu muslihatnya. Dia memasak sup krim yang lezat seperti buatan Rubah. Rubah pun tersenyum saat melihat sup yang mendidih itu di atas kompor. Ketika sudah siap, burung bangau menuangkan sup itu ke sebuah kendi yang tinggi. Si Rubah berusaha keras memasukkan moncongnya yang pendek ke dalam kendi. Tapi dia tidak berhasil meraih sup itu. Kenapa? Tanya burung bangau dengan polosnya. Apa kau tidak suka supnya? Si Rubah pun merajuk. Tipuanmu ini sudah basi, gerutunya. Aku tidak mengerti kenapa kau begitu kesal. Ini kan tipu muslihat yang sama seperti yang kau lakukan padaku. Kau harus bersikap baik pada temanmu kalau kau juga ingin diperlakukan dengan baik. Tambahnya sambil membereskan peralatan makan. Sebaiknya kau berpikir 2 kali sebelum menggunakan tipu muslihatmu yang lain. Sahut si Rubah sambil berjalan pulang dengan rasa lapar. Sekian dari presentasi atau contoh kegiatan pelatihan simulasi kepemudaan
yang telah saya buat. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk masing-masing.